Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Febrian, NIM J500-200-143. Di sini saya akan menjelaskan muskulus pada regio femur dan muskulus pada regio cruris. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, muskulus pada regio femur ini terdapat banyak muskulus sekali di sini. Kita bisa lihat dulu gambar-gambarnya. Nah, yang pertama tuh pada muskulus regio femur itu ada musculus rectus femoris yang berorigo itu di spina iliaca anterior superior acetabulum, berinsersio patella tuberositas tibiae, berinervasi pada nervus femoralis, bervaskularisasi pada arteri femoralis circumflexa lateral, di arteri femoris profunda yang fungsinya itu adalah untuk ekstensi lutut fleksi panggul. Nah, yang kedua itu ada musculus vastus intermedius, berorigo facies femoris anterior, berinsersio patella tuberositas tibiae, berinervasi pada nervus femoralis, bervaskularisasi pada arteriae femoralis circumflexa lateral, arteriae femoris profunda yang fungsinya itu adalah ekstensi lutut fleksi pada panggul. Yang ketiga itu ada musculus vastus lateralis, yang berorigo pada trochanter major linea aspera labium lateral, berinsersio patella tuberositas tibiae yang yang inervasinya tuh di nervus femoralis, bervaskularisasi pada arteriae femoralis circumflexa lateral, arteriae femoris profunda, dan fungsinya itu adalah ekstensi lutut fleksi panggul. Nah, terus ada juga musculus vastus medialis linea afera labium medial, berorigo itu di linea aspera labium medial, berinsersio di patella tuberositas tibiae, berinervasi di nervus femoralis, bervaskularisasi di arteriae femoralis circumflexa lateral, dan arteriae femoris profunda yang fungsinya itu adalah ekstensi lutut fleksi panggul. Apa sih fungsi ekstensi lutut panggul itu? Yang dimana ekstensi lutut fleksi panggul itu yang untuk menggerakkan ke depan ke belakang seperti itu. Nah, di situ bagian yang saya jelaskan tadi itu adalah kompartemen anterior. Di sini kita akan masuk ke kompartemen posterior. Di kompartemen posterior itu ada musculus biceps femoris. Biceps femoris itu berada di sini. Pada musculus biceps femoris itu ada musculus semitendinosus yang yang berorigo di tuber ischiadicum, berinsersio di tuber ischiadicum dan maksud saya berorigo di tuber ischiadicum, berinsersio di tuberositas tibiae, dan bervaskularisasi di medial cabang dari arteriae femoris profunda yang fungsinya itu adalah untuk lutut fleksi eksorotasi. Dan ada musculus semimembran ossus yang berorigo di tuber ischiadicum, berinsersio pada proximal os tibiae, dan bervaskularisasi pada medial cabang dari arteri femoris profunda. Dan kita akan masuk ke kompartemen medial. Dan kompartemen medial itu ada musculus gracilis yang berorigo di ramus inferior ossis pubis,
berinsersio proximal os tibiae dan berinervasi di nervus obturatorius dan bervaskularisasi di arteria femoralis circumflexa medial, cabang dari arteria femoris profunda, yang fungsinya itu adalah pelvis, aduksi, eksorotasi, fleksi lutut, fleksi endorotasi. Ada juga musculus vectineus yang berorigo di vecten osis pubis, berinsersio di linea vectinea femoris, berinervasi di nervus obturatorius dan bervaskularisasi pada arteri femoralis circumflexa medial, arteri obturatorius, dan fungsinya itu adalah pelvis, aduksi, eksorotasi, fleksi. Dan ada juga musculus adductor longus, origonya itu adalah di os pubis, dan di insersionya itu di linea aspera labium medial, dan bervaskularisasi pada arteri femoralis circumflexa medial, arteri femoris profunda, yang fungsinya itu adalah pelvis, aduksi, endorotasi, dan fleksi. Dan masuk ke musculus adductor brevis, berorigo pada ramus inferior osis pubis, yang insersionya itu di linea aspera labium medial, dan bervaskularisasi di arteri femoralis circumflexa medial, arteri obturatorius, arteri femoris profunda, dan fungsi itu adalah pelvis, aduksi, eksorotasi, fleksi. Dan ada musculus adductor minimi yang berorigo di yang bervaskularisasi pada arteri obturatorius dan arteri femoris profunda, dan fungsi itu adalah pelvis, aduksi, eksorotasi, fleksi, ekstensi. Sama seperti musculus adductor magnus. Dan saya di sini akan menjelaskan regio cruris. Selanjutnya saya jelaskan regio cruris. Sebelum jelaskan, saya akan memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di regio cruris pun ada terdapat musculus. Yang pertama di anterior itu ada musculus tibialis anterior, dan ada musculus extensor hallucis longus. Yang kedua, yang ada selanjutnya itu musculus extensor digitorum longus dan musculus fibularis tertius. Dan ada pada bagian lateral. Di bagian lateral itu cuma ada dua musculus. Yang pertama itu ada musculus fibularis longus, musculus fibularis brevis. Dan selanjutnya masuk ke bagian posterior. Dan di bagian posterior pun terdapat dibagi dua lagi, yaitu superficial dan profunda. Yang superficial itu ada musculus plantaris, musculus gastrocnemius, dan musculus soleus. Dan di profunda itu ada musculus popliteus, musculus flexor hallucis longus, musculus tibialis posterior, dan ada musculus flexor digitorum longus. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.